jalan-jalan dan nginap sekitar daerah Sumatera Barat. Yang sedihnya, saat ini sudah beberapa tempat terkena musibah banjir bandang. 2 hari sebelum kejadian banjir bandang, kami jalan-jalan di sekitar Lembah Anai. Jarak Lembah Anai dari rumah kurang lebih setengah jam. Di daerah Lembah Anai ini terdapat sungai yang sangat jernih, kemudian banyak batu-batu besar, dan di sekitarnya dekat Lembah Anai itu juga ada air terjun. Kami sebagai manusia tidak menyangka akan terjadi banjir bandang. Entah mengapa, kami sering mengabadikan sekitar jalan yang sekarang ini sudah terkena banjir bandang. Kurang lebih 30 km yang kita lalui adalah bukit-bukit hijau dengan udara yang sangat sejuk. Seketika perjalanan kami terhenti karena kami melihat ada banyak kera yang berkumpul di pinggir jalan. Tampak kompak, kera-kera ini bermenung bersama sambil menunggu makanan yang diberikan oleh pengemudi yang lewat. Pemandangan air terjun Lembah Anai sudah di depan mata. Masih teringat artis Laudya Chintya Bella waktu itu pernah priwet di sini. Tidak jauh dari air terjun Lembah Anai ini banyak daerah yang terkena dampak banjir bandang. Yang paling dekat yaitu Cafe Sakapa yang sampai habis dibawa oleh arus banjir bandang. Padahal kafe ini sangatlah besar. Tepatnya di bagian ini kafenya. Kolam-kolam ini tidak jauh dari air terjun Lembah Anai yang kita lewati tadi. Banyak sekali kolam-kolam pemandian yang airnya langsung dari sungai yang mengalir di sekitar Lembah Anai. Namun, banyak bangunan di sana sudah rusak semua, terkena banjir bandang. Semua pemandian sudah tidak bisa digunakan, bahkan jalan ada yang putus total. Alhamdulillah sudah sampai di perbatasan Kota Padang Panjang. Sejenak, kita berhenti dulu. Di sini ada musola yang bawahnya langsung sungai besar. Sambil menunggu suami selesai sholat, saya dan Bia menunggu di atas musola sambil menikmati pemandangan air sungai serta banyak rumah yang pinggir sungai. Sejenak saya berpikir, bagaimana kalau rumah saya dekat pinggir jurang sungai? Mungkin menjaga anak lebih hati-hati. Tampak sekali Bia sangat senang karena biasanya Bia itu hanya main ke pantai. Yang paling dekat dari rumah yaitu pantai. Pada kesempatan ini Bia bisa melihat gunung-gunung dengan pemandangan sungai yang mengalir begitu deras. Suhu di sini sangat lebih dingin dari rumah kita yang dekat pantai. Di sini suhunya sekitar 23 derajat, sedangkan di rumah kita biasanya sekitar 30 derajat. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, kita sampai di penginapan yang kita tuju. Sebelumnya, kita sudah memesan melalui aplikasi Agoda. Kebetulan hari ini adalah hari promo selama bulan ini. Jarang-jarang kita dapat promo dengan kamar sebagus yang menurut kita lihat, hanya 86.000. Bayangkan, murah sekali kan? Agak norak dikit gak apa-apa ya, karena hari ini adalah pengalaman pertama kami untuk menginap di homestay di daerah Bukit Tinggi. Menurut kami, kota Bukit Tinggi ini sangat dingin, karena kita biasanya menikmati suhu udara sekitar 30-31 derajat Celcius. Sekarang di sini kisaran 23 sampai 24 derajat Celcius. Jadi kita tidak perlu menggunakan AC. Semuanya sudah dingin seperti di dalam ruangan AC. Dengan cukup membayar hanya 86.000, kami sudah disediakan 2 gelas air minum, peralatan mandi seperti sikat gigi, sabun mandi, dan juga ada odol kecil. Selain ruangnya juga bersih, kami juga disediakan televisi untuk menonton. Sambil menunggu azan maghrib, kami beristirahat sejenak. Untuk teman-teman yang mencari penginapan, nih saya spill bentuk penginapannya. Ini bentuk depan. Ini saya coba memasuki ke dalam ruangan. Ruangan utamanya seperti ini.
Kemudian ini bagian lorong sebelum memasuki kamar. Ini tangga untuk lantai 2. Sholat maghrib sudah selesai, waktunya kita siap-siap untuk ke Jam Gadang. Kalau ke kota Bukit Tinggi, kurang lengkap rasanya kalau belum ke Jam Gadang. Di perjalanan, tiba-tiba kita melihat adanya pasar malam. Jadi kita mampir dulu, nyobain bagaimana rasanya suasana di pasar malam di kota Bukit Tinggi. Tiba-tiba saya ingin menaiki kora-kora. Bener nggak sih namanya ini kora-kora? Mumpung Bia masih anteng naik kuda-kudaan. Biar liburan kali ini sangat berkesan. Setelah beberapa trip turun, akhirnya saya membeli tiket untuk naik kora-kora ini. Saya pikir naik kora-kora ini hanya hal yang biasa. Saya memberanikan diri untuk menaiki kora-kora ini. Kebetulan dapat duduk yang paling belakang. Selain kora-kora di Dufan, ini hal pertama saya naik kora-kora di pasar malam. Saya pikir naik kora-kora ini tidak bikin mual. Ternyata rasanya paket lengkap. Semakin tinggi kecepatan kora-kora ini, ada sensasi mual di perut. Semakin kuat kora-kora ini digerakkan, semakin mual. Bahkan yang di samping saya menangis histeris. Rasanya saya pengen pingsan dan melambaikan tangan supaya kora-kora ini berhenti. Tapi karena banyak yang berteriak, tidak ada yang mendengarkan. Untunglah kora-kora ini tidak lama. Alhamdulillah akhirnya turun juga. Walaupun rasanya kaki saya gemetaran. Gemetaran kaki ini mengingatkan saya pada gempa 2009. Setelah gempa selesai, kaki saya kurang lebih sama seperti ini. Dan perut rasanya sangat mual. Tadinya ingin jajan dan membeli sesuatu. Sekarang tidak ada lagi niat untuk membeli jajan. Tidak selesai hanya di situ. Kami tertarik untuk menaiki mobil-mobilan mini berwarna pink. Setelah menunggu beberapa menit, pemilik mobil-mobilan ini tidak kunjung datang. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Jam Gadang yang tertunda tadi. Alhamdulillah sudah sampai di Jam Gadang. Pemandangan pertama kita yaitu kuda yang berbaris. Pemilik kuda menyiapkan jasa untuk membawa penumpang yang ingin menikmati pemandangan sekitar kota Bukit Tinggi. Jam Gadang sudah mulai terlihat. Rasa mual setelah naik kora-kora tadi mulai berkurang. Saatnya kita beli jajanan untuk bekal duduk-duduk di samping Jam Gadang. Setelah beberapa saat duduk di Jam Gadang, akhirnya kita ingin mencari es krim ke mall yang ada di depan Jam Gadang. Ternyata es krimnya sudah tutup. Akhirnya kita memutuskan untuk jajan di minimarket. Yang paling dicari-cari sudah dapat. Si Bia langsung melahap es krimnya sampai habis. Setelah es krim Bia habis, kita masuk ke toko kosmetik. Maklumlah wanita, kita membeli beberapa peralatan kosmetik. Si Bia juga ikut ke dalam. Setelah selesai, kita kembali ke penginapan. Sudah pukul 9:30, sudah waktunya kita istirahat untuk melanjutkan liburan hari kedua. Yang lagi viral di sosial media yaitu panorama baru. Siapa nih yang pernah ke panorama baru? Bagus nggak? Sampai di sini dulu video kita hari ini. Liburan di panorama barunya lanjut part 2 ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe. Sampai jumpa, bye-bye.